Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabarnya di hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau tanya dulu, ketua kelas ada yang tidak hadir? Nggak ada, Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan maskernya, tetap menjaga jarak seperti ini duduknya. Lalu jangan lupa untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan ya. Baik anak-anak Bapak, sebelum belajar seperti biasa silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Kita akan mulai pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Pelajaran kemarin kita sudah mengerti tentang pengertian kitab, sudah juga mengerti tentang makna kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita masih tetap materi tentang iman kepada kitab Allah. Tetapi yang mau kita bahas adalah 4 kitab Allah. Apa saja 4 kitab Allah itu nanti akan Bapak jelaskan. Nanti di awal Bapak akan memutarkan video yang menjelaskan tentang 4 kitab Allah. Siapa nama nabi yang menerimanya atau rasul yang menerimanya, apa nama-nama kitab yang 4 dan di mana diturunkan dan sebagainya, nanti akan kita lihat di penjelasan video yang sebentar lagi akan Bapak putarkan. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi anak-anak Bapak. Seperti tugas kita seperti biasa, ini ada 4 kelompok, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan berdiskusi, nanti Bapak akan memandu jalannya diskusi. Dan setelah itu nanti perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Dan di akhir penutup, untuk bisa lebih memahami materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberi tugas individu kepada kita semua. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak Bapak? Tidak, jelas. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Kamu perhatikan terlebih dahulu, Bapak punya video yang menjelaskan tentang 4 kitab Allah yang wajib untuk kita ketahui. Silakan disimak terlebih dahulu. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata Zabaroh yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan
Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Baik anak-anak Bapak, ini tadi paparan video tentang 4 kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sudah mengetahui gambaran umum informasi tentang 4 kitab-kitab Allah. Untuk lebih memahami sejauh mana anak-anak Bapak menyerap materi yang telah Bapak sampaikan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita bagi 4 kelompok ini untuk membahas masing-masing kitab yang telah dijelaskan ini tadi. Kelompok 1 nanti membahas tentang kitab Taurat. Apa saja informasi yang telah kamu ketahui di sini, silakan tulis di buku. Kitab Taurat itu dari bahasa apa, artinya apa, siapa nabi yang menerimanya, dan informasi lainnya. Silakan tulis di sini. Dikerjakan secara individu. Nanti perwakilan dari kelompok 1 akan membacakannya. Lalu untuk kelompok 2, hampir sama tugasnya dengan kelompok 1. Bedanya kamu membahas tentang kitab Zabur, ya. Kelompok 1 tadi Taurat, kelompok 2 Zabur. Untuk kelompok 3 membahas tentang kitab Injil, dan kelompok 4 membahas tentang kitab Al-Quran. Sampai di sini sebelum kita lanjut berdiskusi, ada yang mau ditanya anak-anak? Sudah jelas? Sudah jelas untuk berdiskusi? Ya, silakan. Waktunya Bapak kasih 5 menit. Tuliskan apa yang kamu ketahui dari penjelasan ini. Ini tentang kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Silakan. 5 menit saja waktunya. Bagaimana? Yang dipahami saja, nggak mesti harus dari itu semua. Yang tadi yang didapat dari video itu aja. Ya, sekarang seperti Bapak sampaikan tadi, minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, siapa yang membacakan? Ya, silakan ke depan. Taurat, silakan. Nah. Taurat diturunkan di abad 12 di kota Israel dan Mesir. Ya. Taurat yang berarti ajaran diturunkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan perwakilan kelompok 1 membahas Taurat yang tadi bisa Bapak sampaikan apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 1. Pertama, Taurat itu perintah ajaran diturunkan di kota Israel, ya. Tadi itu telah disampaikan sama kawan kita, dan berisi tentang 10 perintah dan larangan.
Baik, terima kasih perwakilan kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa nak? Gina. Ya, Gina silakan nak ke depan. Ini kelompok 2 membahas tentang kitab Zabur. Ya, silakan nak bacakan. Zabur yang artinya tulisan diturunkan di tanah kanan. Iya, terima kasih. Yang disampaikan perwakilan kelompok 2 singkat saja. Zabur itu artinya tulisan. Di kota Kanaan diturunkan 10 abad yang lalu katanya. Baik, sekarang perwakilan kelompok 3. Siapa yang menyampaikan? Ya, Arya, silakan nak. Kelompok 3 membahas tentang kitab Injil. Silakan nak. Injil diturunkan pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Injil yang berarti kabar yang baik. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, baik, terima kasih. Kelompok 3 kita kasih tepuk tangan. Singkat juga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di kota Yerusalem. Terakhir kelompok 4 membahas tentang Al-Quran. Siapa nak? Ya, silakan. Iya, baik, terima kasih. Singkat juga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran artinya membaca, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akan memberi penguatan sedikit tentang hasil diskusi kita. Anak-anak Bapak sudah bagus, diskusinya sudah berjalan. Cuma karena kita terkendala pembelajaran kita harus diskusinya juga karena ini masih situasi COVID-19 tidak bisa saling mendekatkan meja dan sebagainya. Tapi yang penting anak-anak Bapak sudah memahami tentang materi yang disampaikan. Baik, sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan dulu materi kita hari ini. Anak-anak Bapak silakan perhatikan materi kita. Yang pertama, kita akan menyimpulkan bahwasannya Allah menurunkan 4 kitab-kitab Allah. Apa sajanya? Nah, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokoknya tentang 10 perintah Tuhan. Lalu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya. Isinya berisikan tentang nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan untuk Bani Israel atau umat kaum Israel. Isi ajarannya adalah tentang hidup, menjauhi kerusakan, dan juga menjauhi permusuhan dan sebagainya. Lalu ada kitab yang keempat, kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur. Inilah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini anak-anak Bapak ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Baik, untuk mengetahui pemahaman anak-anak Bapak tentang materi, silakan dicatat di buku. Ini ada soal. Ada 5 soal, silakan ditulis. Dan ini merupakan tugas untuk dikerjakan di rumah atau PR. Ya. Dan baik, mari kita tutup pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah bisa selesai pembelajaran kita. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa kita serap dan mendatangkan keberkahan bagi kita. Kita tutup dengan membacakan lafal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Jumpa kita di Jumat depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.